Mengapa demikian? Perlu dan sudah menjadi tugasnya apabila menemukan adanya kecurigaan penganiayaan anak untuk dilaporkan. Karena hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang kewajiban pemberi pelayanan kesehatan untuk memberikan informasi atas adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Tenaga kesehatan harus melindungi anak dari berbagai situasi agar anak dapat tumbuh dan berkembang, grow and develop, mencapai kedewasaan, terjaga kelangsungan hidupnya, child survival, dan terbebas dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan PP Ikatan Dokter Anak Indonesia, Satgas Perlindungan Anak, yang memiliki panduan bagi tenaga kesehatan dalam perlindungan khusus bayi baru lahir, berbasis hak anak dan pedoman penanganan kekerasan anak di puskesmas dan rumah sakit bagi petugas kesehatan, serta wajib lapor tenaga kesehatan yang menangani kasus kesehatan pada anak. Oke, boleh digeser lagi ke bawah. Oke. Berefleksi dari kasus Jill, bagaimana karakteristik tim yang efektif? Sebutkan peran setiap profesi yang ada di dalam kasus Jill. Masing-masing sudah saling bekerja sama dan saling berkoordinasi hingga mencapai kesepakatan bersama. Tidak mengambil keputusan tidak memutuskan sesuatu sendiri. Jadi melibatkan tim. Perlu adanya evaluasi kinerja sehingga bisa mencapai kesepakatan dan kesimpulan bersama. Yaitu terdiri dari 3 poin. Yang pertama paling penting adalah komunikasi secara efektif. Komunikasi efektif dapat menyampaikan informasi. Kalau tidak efektif nanti informasi bisa tidak tersampaikan atau malah salah menangkap seperti. Kemudian yang kedua adalah rasa percaya, dan yang ketiga melakukan pembuatan keputusan secara bersama-sama. Peran masing-masing profesi dalam kasus Jill, boleh digeser lagi. Dokter berperan dalam melakukan pendampingan dan pertolongan pertama terhadap luka memar Jill. Kemudian dan juga dalam pemeriksaan fisiknya. Kemudian gigi melakukan perawatan gigi Jill yang dengan diberikan vernis fluorida. Giginya mungkin lebih tepatnya bukan luka tapi karies. Kemudian perawat sekolah atau UKS, dia karena lebih dekat dengan Jill maka dapat melakukan pendampingan terhadap Jill selama pengaduan penilaian ini diproses gitu. Dan kemudian karena dia lebih dekat juga seharusnya bisa menggali informasi supaya si anak ini bisa jujur dan mau bercerita, mau terbuka, karena kan tadi ya dia yang paling dekat atau akrab dengan korban gitu. Boleh dilihat lagi? Nomor 4, bagaimana Anda mempersiapkan diri Anda untuk dapat berkolaborasi dengan profesi kesehatan lain saat Anda sudah bekerja nantinya? 1. Memahami peran dan tanggung jawab profesi yang kita emban terlebih dahulu. Setelah saling memahami, bisa timbul rasa menghargai hak dan kewajiban profesi satu dengan profesi lainnya. Sehingga ketika bekerja tidak terjadi kesalahpahaman karena proses kerjasama yang terjadi sudah dilandasi oleh nilai yang bisa meminimalkan timbulnya kesalahpahaman antara satu profesi dengan profesi yang lainnya. Ini inti dari interprofessional education and collaboration. Kemudian 2, mempersiapkan diri dengan lebih mendalami ilmu yang dibutuhkan untuk profesi yang kita emban, sehingga kelak bisa memutuskan keputusan dengan cermat dan tepat untuk menghindari salah diagnosis dan miskomunikasi antar profesi. Oke, saya jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan saya kembali ke Dr. Siti Munawwaroh. Terima kasih. Ya, terima kasih Dek Ahmad Rizky Ramadan yang mewakili kelompok 1 untuk kasus Jill ini. Silakan dari teman-teman kelompok 3, 5, 7, dan 9 untuk memberikan tambahan terkait apa yang sudah disampaikan sama kelompok 1. Kelompok 3 dulu, silakan. Halo, kelompok 3. Oh ya dokter, mungkin saya izin untuk menambahkan sedikit dari jawaban teman-teman. Silakan Abi. Oke, terima kasih dokter.
Jadi kalau dari kelompok 3 mungkin kita secara mayoritas setuju, tapi mungkin mau nambahin dulu untuk nomor 2. Jadi setuju tadi untuk peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2013 dan bagaimana pemerintah sudah menyediakan layanan berupa sudah dibentuk Satgas tentang perlindungan anak. Namun di sini yang mau ditambahkan adalah tidak hanya lembaga pemerintah yang menaungi atau menjadi lembaga satu-satunya untuk kasus kekerasan pada anak, tapi juga ada beberapa lembaga-lembaga non pemerintah yang ikut berjuang dalam kasus ini. Itu kalau misalnya di Solo mungkin contohnya seperti Yayasan Kakak. Nah, lembaga-lembaga ini juga punya program-program untuk kekerasan anak dari menjangkau korban, mendampingi secara hukum, rehabilitasi, bahkan dilakukan reintegrasi ke lingkungannya masing-masing jika diperlukan. Selain itu, mungkin sebagai tenaga kesehatan, kita juga harus melakukan pendekatan emosional dengan pasien atau mungkin di sini disebutnya lebih ke korban ya, supaya lebih bisa membuka diri. Karena kecurigaan kan harus bisa digali untuk mencurigai sesuatu harus bisa digali terlebih dahulu. Mungkin pada kasus ini Jill kurang bisa membuka diri karena ditemani oleh orang tuanya. Namun mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih menggali lagi ya terkait kasus ini supaya pokoknya bagaimana caranya kita melakukan pendekatan emosional kepada pasien supaya pasien bisa lebih membuka diri. Mungkin dari saya tuh dulu, mungkin teman-teman lain dari kelompok A3 atau kelompok ganjil yang lain mau menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Abi untuk ini tambahan dari kasus Jill ini. Kelompok 3 sudah, kelompok 5 silahkan. Ya. Kelompok 5. Mungkin saya izin untuk menambahkan sedikit, Dokter. Ya, Saya silakan Arya Arya. dari kelompok 5. Jadi untuk menambahkan buat nomor 2 juga, sebenarnya saya juga setuju dengan pendapat dari kelompok 1 dan kelompok 3. Kenapa buat tenaga kesehatan itu harus melaporkan kalau adanya indikasi bahwa terjadi child abuse atau penganiayaan pada anak. Karena bagi korban sendiri, itu nanti bisa membawa dampak negatif yang banyak, baik itu dari segi fisik maupun seksual atau perilaku atau emosi, dan bahkan apalagi kalau korbannya itu usianya masih sangat kecil, itu nanti juga bisa berakibat fatal hingga meninggal. Jadi begitu Dokter, kenapa buat tenaga kesehatan itu wajib untuk melaporkan apabila ada tindak penganiayaan kepada anak. Mungkin dari teman-teman kelompok 5 yang lain, apakah ada yang menambahkan? Silahkan. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Arya. Silakan dari teman-teman yang ada tambahan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 7. Silakan kelompok 7 untuk bisa menambahkan. Mungkin terutama di topik IPE-nya barangkali ada yang ingin ditambahkan dari kelompok 1 tadi. Kelompok 7. Halo, kelompok 7. Permisi dokter, saya dari kelompok 7 izin menambahkan. Ya, silakan Irba. Baik, dari kelompok 1, 3, dan 5 saya sudah setuju dokter. Apakah perlu melaporkan? Karena tenaga kesehatan itu juga harus membantu jika adanya kasus child abuse atau kekerasan dalam anak kecil. Nah, tetapi untuk pelaporannya itu harus disertai dengan bukti-bukti yang konkret dan kuat. Tidak boleh asal lapor
harus ada disertai dengan visum. Yang pertama, visum dari mungkin pemeriksaan fisik seperti memar yang sudah dikeluhkan dari anak dan ibu dari Jill itu tadi. Dan yang kedua, bisa dibuktikan melalui visum atau foto hasil dari pemeriksaan gigi yang telah diperiksakan ke dokter gigi yang tadi adanya patah atau sakit pada giginya Jill itu dari dokter. Nah, dari bukti-bukti kuat tersebut nanti bisa dibuatkan visum dan dibuatkan laporan. Setelah dibuatkan laporan nanti bisa dilaporkan kepada pihak yang terkait, mungkin misal polisi dan badan-badan pelindungan anak dalam menangani kasus tersebut. Dan selanjutnya saya izin juga menambahkan gimana untuk mempersiapkan untuk berkolaborasi dengan profesi kesehatan lain saat sudah bekerja. Dan tentunya dengan memahami peran masing-masing tenaga kesehatan yang akan berkolaborasi dengan kita nantinya. Sehingga ketika sudah bekerja dapat lebih mudah dan melakukan harus bisa komunikasi dua arah. Misalnya tadi ketika perawat menemukan ada anak dan perilaku anak yang berbeda dari sebelumnya, mungkin sebelumnya itu ceria dan happy seperti murung, pendiam dan lebih untuk mengasingkan diri mungkin gitu dokter. Dan perawat tersebut akhirnya berkomunikasi dengan dokter umum dan dokter gigi. Mungkin itu saja yang bisa kami dan saya tambahkan dari kelompok 7. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Irba dari kelompok 7. Terakhir dari kelompok 9. Silakan kelompok 9. Izin menjawab dokter untuk kelompok 9. Silakan Keza. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Mungkin saya izin untuk menambahkan terkait dengan kolaborasi antar profesinya. Jadi mungkin yang pertama terlebih dahulu dari masing-masing profesi harus mengetahui dulu antara job desk dari masing-masing profesi yang mereka geluti seperti itu. Jadi harus tahu kapan dan kemana untuk merujuk pasiennya. Kemudian juga dari masing-masing pribadinya juga harus belajar untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif, dan mungkin juga belajar untuk tidak merasa superior daripada profesi yang lain, karena mungkin untuk setiap profesi tenaga kesehatan memiliki perannya masing-masing seperti itu. Kemudian juga pastinya dari tiap profesi tenaga kesehatannya memberikan akses kesehatan bagi para pasiennya yang baik dan juga meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatannya. Mungkin itu yang bisa kelompok 9 tambahkan dokter. Ya, terima kasih Kaisa. Ternyata waktunya sangat mepet ya. Ya, terima kasih Kaisa dari kelompok 9. Mungkin dari kelompok genap dulu akan ada tambahan atau tanggapan atau pertanyaan nggak untuk kelompok ganjil? Ada? Kalau tidak ada, mungkin langsung ke presentasi kelompok genap aja ya, karena kita sudah kurang 10 menit jam 2-nya. Kelompok genap, tadi saya keliling-keliling lihat yang pakai PowerPoint. Tadi ada kelompok 8 kalau nggak salah. Silakan kelompok 8 untuk bisa presentasi hasil diskusinya. Nanti kelompok lain 2, 4, 6, 10 bisa memberikan tambahan. Silakan kelompok 8. Oh ya, untuk presensinya adik-adik kita karena masih kemarin ya masih pakai manual, seperti biasa aja presensinya pakai manual, nanti minta tolong di kuliah yang lain kan masih luring ya. Ini karena memang kita diskusi, jadi kita ubah menjadi daring agar memudahkan membagi breakout room, karena kalau di ruangan mungkin suaranya akan saling bersautan antar kelompok. Makanya kita buat untuk daring, jadi nanti mungkin ketika kuliah luring adik-adik bisa untuk setelah ini daring juga ya sudah. Berarti nanti presensinya adik-adik ketika kuliah yang lain saja, ketika luring mungkin bisa absen untuk ini. Nah, sedangkan absen untuk sayanya nanti bisa dikirim ke anatomi ya, untuk absen kuliah saya, untuk yang tanda tangan dosennya bisa dikirim ke anatomi, untuk yang adik-adik mahasiswanya nanti ketika pas luring bisa bisa absen di sana.
Kalau yang daring lainnya tetap pakai absen manual atau pakai OJW adik-adik? Ini sambil kelompok 8 mempersiapkan presentasinya ya. Oh iya, baik dokter, saya izin share screen ya dok. Ya, silakan Valencia. Oh, pakai OJW ya. Ini kalian mau pakai OJW? Saya bukakan OJW kalau mau pakai OJW. Atau mau manual? Ya, kelompok 8 sudah kelihatan. Silakan bisa memulai presentasinya. Baik, sebelumnya terima kasih dokter atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk kelompoknya teman-teman bisa lihat sendiri anggotanya dari Aldira sampai dengan Rina. Lanjut kemudian untuk kasusnya, di sini kasusnya adalah Mr. Jones, di mana ringkasannya Mr. Jones ini penderita penyakit stroke, kemudian dia memiliki beberapa keluhan, diantaranya seperti memiliki gigi yang patah terinfeksi di bagian belakang mulutnya, kemudian dirujuk karena adanya keluhan tersebut, kemudian dirujuk ke dokter-dokter dan poli-poli yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Langsung saja ke diskusi yang pertama. Itu berefleksi dari kinerja profesi pelayanan kesehatan yang ada, apa yang menyebabkan kondisi kesehatan Mr. John berkembang menjadi sangat buruk. Nah, dari pertanyaan tersebut, kami mendapatkan hasil bahwasanya kami berpendapat di dalam kasus tersebut terjadi kurangnya komunikasi dan diskusi antar tenaga kesehatan yang menangani Pak Jones. Nah, untuk alur penanganannya kurang sistematis. Kenapa? Karena di sini Mr. Jones itu dilempar ke beberapa dokter yang ada, kemudian sehingga hasilnya itu kurang maksimal dalam penanganan dan perawatannya. Kemudian kurangnya pengetahuan dari dokter primary care, salah satunya merujuk. Di sini contohnya, kalau misalnya ada infeksi harusnya dirujuk ke spesialis bedah mulut atau dokter gigi, tapi dalam kasus tersebut Mr. John itu dirujuk ke tempat lain yang kurang mumpuni dalam penanganan kasus. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tidak tepatnya cara pemakaian antibiotiknya, karena dalam kasus tersebut disebutkan bahwasanya Mr. John itu lupa menanyakan terkait dosis dari antibiotik tersebut, tapi tidak ada penjelasan dari apotekernya. Nah, di sini sehingga sebaiknya apoteker itu memberikan dosis yang tepat kepada Mr. John. Nah, inilah yang mengakibatkan penyebaran infeksi yang terjadi. Kemudian ini tadi yang lebih aware dengan kondisi pasien dan menyediakan sediaan obat yang sesuai dengan kondisinya. Lalu kemudian terkait pengetahuan nakes yang kurang menyebabkan rujukan tidak terarah. Nah, terdapatnya kesan kelalaian dalam penanganan pasien, terutama terkait dengan pengecekan rekam medis pasien. Jadi, di Mr. Jones itu, dalam kasusnya, kayak Mr. Jones itu dilempar ke dokter-dokter yang ada tanpa dengan kesan tidak melihat rekam medis pasien. Jadi, seperti penanganannya itu belum tepat. Seperti itu. Lanjut kemudian ke diskusi yang kedua, itu tentang karakteristik tim efektif apakah yang tidak ditemukan pada kasus Mr. Jones. Bisa di next teman-teman. Nah, dari diskusi kami, untuk karakteristik tim efektif apa yang tidak ditemukan pada kasus Mr. Jones itu, yang pertama, komunikasi yang harus intensif. Kalau kurang komunikasi dapat menyebabkan kesalahan, sehingga sebelum kita melakukan tindakan itu sebaiknya harus lebih paham terlebih dahulu apa yang terjadi pada pasien, sehingga kita bisa memahami dan melakukan peran kita dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan profesi masing-masing. Lalu kerjasama yang belum ditemukan dalam efektif pada kasus di atas. Sebaiknya beberapa bidang yang berkaitan dapat berdiskusi terlebih dahulu agar nanti untuk penanganannya itu lebih tepat, sehingga kita dapat mengatasi keluhan dari pasien. Selanjutnya kemudian baru bisa diberitahukan kepada pasien kemana ia akan dirujuk, seperti itu, sehingga tidak
seperti pada kasus Mr. Jones. Kemudian diskusi yang ketiga, apa yang seharusnya setiap profesi kesehatan lakukan dalam kasus Mr. Jones? Nah, yang seharusnya dilakukan itu adalah supaya lebih efektif itu sebaiknya setiap tindakan yang dilakukan pada pasien itu harus dicatat di rekam medis, sehingga harus dicatat di rekam medis secara teliti sehingga dapat memberikan tindakan yang tepat, dan kita bisa mengecek riwayat pengobatan pasien sehingga agar tidak menjadi kesalahpahaman atau ketidaktepatan dalam penanganan pasien. Kemudian tindakan yang selanjutnya adalah mengadakan diskusi terkait kasus di awal terlebih dahulu supaya keluhan dapat ditangani dengan tepat dengan alur pengobatan yang baik. Lalu selain itu yang dapat dilakukan adalah kolaborasi antar tenaga kesehatan yang harus dilakukan sesuai prinsip kolaborasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan keselamatan pasien. Hal ini dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan efektif. Selain mengutamakan keselamatan pasien, kita juga harus saling menghargai dan memahami tugas masing-masing profesi kesehatan, seperti itu. Lalu kemudian tindakan yang bisa dapat dilakukan lagi adalah sebagai dokter, sebaiknya harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik, sehingga dapat merujuk sesuai dengan kondisi klinis pasien supaya tidak ada kesalah tindakan. Tidak hanya dokter saja, tapi sebaiknya tenaga profesi yang lain, tenaga kesehatan yang lain sebaiknya juga harus memiliki sikap yang seperti itu. Lalu kemudian tindakan yang lainnya adalah seorang apoteker itu harus mampu merekomendasikan pilihan sediaan pengobatan lain kepada pasien dengan tetap mendiskusikannya kepada dokter. Jadi tidak ada miskomunikasi obat apa yang diberikan kepada pasien. Lalu untuk diskusi yang keempat itu selain kondisi klinis yang memburuk, kan konsekuensi lain dari kasus Mr. John. Nah, konsekuensi lainnya itu yang pertama itu terjadinya perburukan kualitas rumah sakit. Karena tidak adanya komunikasi yang baik, maka hasilnya kualitas rumah sakit menjadi tidak sesuai semestinya, menjadi buruk. Lalu kemudian dapat terjadinya kekurangan rasa percaya diri dari keluarga dan masyarakat yang mengetahui kasus tersebut terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit yang bersangkutan. Mengapa demikian? Karena tentu saja ketika penanganannya tidak sesuai, dari keluarga pasien dan masyarakat itu merasa kecewa. Jadi akan mengakibatkan kurangnya rasa percaya kepada rumah sakit tersebut. Lalu kemudian bisa menjadi penyakit yang lebih parah dan menyebabkan peningkatan biaya untuk tindakan lebih lanjut. Selain itu juga menyebabkan komplikasi yang lebih parah dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sembuh. Kurang lebih pendapat dari kelompok 8 seperti itu. Mohon maaf atas kekurangannya. Silakan pada teman-teman jika akan memberikan tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ica dan Valencia. Ya, ini dari kelompok 8 terkait kasusnya Mr. John. Silakan dari teman-teman genap lainnya kelompok 2, 4, 6, dan 10 untuk bisa memberikan tambahan terkait kasus Mr. Jones ini. Kita mau dari kelompok 10. Silakan kelompok 10. Terima kasih dokter, saya izin mewakili kelompok 10. Silakan Secara garis besar apa yang disampaikan sama kelompok 8 sama kayak kita. Jadi dari yang pertama, apa yang menyebabkan kondisi kesehatan Mr. John-nya berkembang jadi sangat buruk tuh di sini yang kita highlight di situ salah satunya adalah apotekernya itu dia tidak memperhatikan dan mempertanyakan resep antibiotik yang diberikan ke Mr. Jones, yang padahal sudah diketahui kalau Mr. John itu mengalami kelumpuhan pada otot wajahnya yang membuatnya sulit menelan. Tapi apotekernya tidak mempertanyakan kenapa diberikan sediaan oral. Terus juga di sini juga adanya kurang komunikasi serta sistem rujukan yang alurnya belum jelas antara PCP, kemudian SLP, dokter gigi, dan juga farmasinya. Hingga Mr. Jones pun yang tentunya orang awam hanya mengikuti apa yang direkomendasikan. Terusnya
Selanjutnya dari yang kedua yang karakteristik tim efektifnya. Di sini juga salah satu yang fokus kami itu yang di karakteristik komunikasi yang efektif. Di sini dari analisis kami juga tidak ditemukan komunikasi yang efektif. Lalu sisanya mungkin seperti itu, Dok. Terima kasih dari kelompok kami. Ya, terima kasih Rafli. Sekarang dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 izin berpendapat, Dokter. Ya, silakan Samuel. Secara garis besar kami juga setuju dari pendapat dari teman-teman kelompok 8 dan 10. Tapi untuk mungkin untuk izin nambahin yang nomor 1 yang apa yang menyebabkan kondisi kesehatan Mr. Jones ini berkembangan jadi sangat buruk. Kami juga mencatat kalau kurangnya edukasi yang diberikan oleh para profesi kesehatan ini, dokter, dan juga para profesi pelayanan kesehatan yang ada ini tidak lengkap mencatat dalam rekam medisnya. Makanya mungkin waktu proses perujukan masing-masing dari profesi ini menemukan hal yang baru setiap rujukannya ini, dokter. Terus untuk yang nomor 4 yang konsekuensi lain dari kasus Mr. Jones, kami juga mencatat kalau pengeluaran ekonomi dari keluarga Mr. Jones ini akan berdampak besar dan berdampak banyak karena memerlukan operasi dan juga harus opname. Padahal ini disebabkan oleh masalah yang sangat kecil dan bisa diselesaikan dengan biaya yang sangat kecil juga gitu. Dan mungkin juga bisa berdampak kepada kondisi mental dari Mr. Jones dan keluarga. Dan menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap institusi pelayanan kesehatan di masa depan. Mungkin itu saja, dokter, dari kelompok kami. Ya, terima kasih Samuel. Dari kelompok 4, silahkan kelompok 4. Baik, aku mungkin izin berpendapat nih, dokter. Ya, silakan. Oke, kan tadi kan untuk kasusnya Mr. Jones seperti yang dijelaskan dari teman-teman semua ya. Dan sebenarnya aku setuju sama pendapat teman-teman semua, tadi udah bagus-bagus juga. Mungkin aku di sini mau nambahin dikit kalau dari kelompok kami ya. Jadi untuk yang tadi kan ada yang nomor 1 itu yang berefleksi dari kinerja profesi pelayanan kesehatan yang ada. Apa yang menyebabkan kondisi kesehatan Mr. Jones berkembang menjadi sangat buruk. Nah, mungkin aku izin berpendapat ya, kondisi yang menyebabkan kondisi Mr. Jones jadi sangat buruk itu menurut kami itu ada beberapa hal, seperti yang pertama itu ada kunjungannya dengan PCP